Ada istilah namanya Buna. Harusnya romantis tapi jadinya Bunda Teddy. Ada istilah namanya First Lady. Karena ada Teddy jadinya First Teddy. Check it out. Tuh bener kan? Bener. Sebetulnya kasakusuk tentang OPM, tentang orientasi dan perilaku menyimpang di sekitar Medan Merdeka, itu sudah ada sejak lama. Tapi kenapa sekian banyak pejabat negara baru sekarang murkanya? Karena faktor OPM-nya atau karena faktor Amin Rais-nya? Saya tahu persis bagaimana Teddy, ya, adik saya itu sopan banget dia hormat sama saya juga. Itu tidak benar dan bahkan memprovokasi. Kita akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan tugas komdigi yang diamanahkan di Undang-Undang ITE. Ketika menemukan hoax dan juga ujaran kebencian. Salah satunya adalah melakukan take down. Pak Amin Rais ini kemakan hoax ini. Iya. Intinya kita prihatin bahwa tokoh sepintar Pak Amin Rais itu bisa termakan dengan hoax. Perasaan Teddy dan Prabowo sudah sering ya jadi bahan kritik, jadi bahkan bahan cercaan. Tapi sepertinya baru kali ini deh, sepertinya pemerintah jadi sangat-sangat kebakaran jenggot. Dan apa yang sudah sekian banyak menteri atau pejabat lakukan terhadap Pak Amin Rais dan akun media sosialnya Pak Amin Rais, saya terus terang teringat pada situasi mirip tentang skandal-skandal di lingkungan istana yang disikapi secara gegap gempita oleh penguasa. Tahun 50-an misalnya, ketika terbongkar, terendus oleh publik kabar bahwa Bung Karno menikah untuk kesekian kalinya dan kali itu menikah dengan Ibu Hartini, sekian banyak kelompok masyarakat murka luar biasa. Ada Persit misalnya, Persatuan Istri Tentara. Protes sana, protes sini, kritik sana, kritik sini. Bukan hanya Persit, tapi juga ada KOWANI, Kongres Wanita Indonesia. Jelas lah, mereka memakai gaya megafonik. Mereka bikin aksi unjuk rasa menentang praktek poligami yang lagi-lagi dipraktekkan oleh Bung Karno. Persit sudah, KOWANI sudah. Oh, ada satu lagi, Perwari, Persatuan Wanita Republik Indonesia. Mirip, demonstrasi skalanya cukup besar memprotes tindak tanduk sang kepala negara yang mereka anggap sangat-sangat tidak memenuhi standar kepatutan terhadap perempuan. Ya walaupun kalau ditanya ke Bung Karno pasti akan jawab bahwa saya menikahi si A, si B, si C, dan si D ya karena saya cinta mereka, karena saya ingin melindungi mereka, karena saya ingin berbagi kebahagiaan dengan mereka, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi di samping 3 organisasi perempuan yang tadi saya sebut, sebetulnya ada juga loh organisasi yang ya mungkin sedikit banyak memberikan lampu hijau atau paling tidak sungkan untuk berkomentar sehubungan dengan poligami yang dilakukan oleh Bung Karno. Organisasi yang satu ini namanya adalah Gerwani. Dulunya asal namanya adalah Gerwis. Gerwani ini selaku salah satu underbow Partai Komunis Indonesia, sebetulnya dari masa ke masa dikenal sebagai organisasi yang sangat-sangat keras, garis keras, radikal menentang praktek poligami. Tapi begitu Bung Karno mempersunting Ibu Hartini dan menjadikan Bu Hartini sebagai istri, kalau tidak salah istri yang keempat, apa yang dilakukan Gerwani? Tidak berkata apa-apa, diam 1000 bahasa. Seolah merestui bahwa ternyata Bung Karno punya istri lebih dari 1. Itu sikap Gerwani. Yang paling keras justru sesungguhnya dari kalangan nasionalis sendiri. Bung Karno saya anggap sebagai tokoh nasionalis. Kelompok nasionalis, misalnya Surat Kabar Suluh Indonesia, memuat ulasan panjang yang mengecam habis-habisan keputusan Bung Karno untuk menikahi Bu Hartini. Wartawannya adalah wartawan istana yang bernama SK Trimurti. Kepanjangannya Surastri Karma Trimurti. Di dalam tulisannya, wartawan bernama Trimurti ini, menulis tajuk yang ekstrim. Bandot tua memakan daun muda. Itu tulisan Trimurti. Apakah istana marah? Sepertinya marah. Karena kemudian sang wartawan yang sehari-hari melakukan liputan di istana ini ternyata ditutup aksesnya untuk masuk ke dalam istana selama berbulan-bulan.
Begitu juga kelompok mahasiswa. Suatu ketika masuklah ke telinga Bung Karno kabar aksi-aksi demonstrasi mahasiswa juga menyudutkan Bu Hartini dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Disebut sebagai agung lah dan segala macam. Itu pilihan kata mahasiswa tuh. Walaupun mahasiswa ketika dimarahi oleh Bung Karno juga menolak. Mereka mengatakan kami tidak pernah menulis kalimat-kalimat sekasar itu. Itu cara kita ternyata. Bahwa sekali lagi, sekian banyak tokoh penting di Republik ini sudah amat sering menjadi sorotan publik. Dikritik kebijakannya, diprotes perkataannya, dikecam habis-habisan produk-produk kenegaraannya. Tetapi memang ketika masuk ke isu yang sensitif yang satu ini, yaitu yang berkaitan dengan Sierra, Echo, Kilo, Sierra, telinga jadi panas, hati jadi berkobar-kobar, bawaannya jadi mau marah, entah marah secara langsung atau memanfaatkan alat-alat negara. Coba kita tengok cara Amerika Serikat ketika menyikapi adanya skandal yang berputar-putar di lingkungan Gedung Putih. Ini kisah sekian tahun lalu, di tahun 98. Ketika gempar di istana, tersiar kabar sudah terjadi perbuatan seksi, sensual, mesum, vulgar antara seorang anak magang bernama Monica Lewinsky dengan Presiden Bill Clinton. Bisa jadi ini merupakan catatan yang paling panjang tentang skandal yang paling heboh di negeri Paman Sam. Dan menyikapi adanya kabar tentang skandal antara Bill Clinton dengan Monica Lewinsky itu, yang dilakukan oleh publik Amerika Serikat apa? Mereka protes. Dan protesnya rakyat Amerika ini ditangkap secara sungguh-sungguh, baik itu oleh DPR maupun oleh Senat di Amerika Serikat. DPR atau Majelis Rendah misalnya melakukan impeachment inquiry, meminta keterangan. Wahai Presiden, benarkah Anda sudah terlibat dalam sebuah relasi terlarang dengan karyawan magang di istana? Sayangnya Bill Clinton dinilai berbohong, mempengaruhi saksi-saksi agar berdusta, juga mengotak-atik bukti-bukti agar rusak sedemikian rupa sehingga pada akhirnya bisa menguntungkan nasib sang presiden. Karena itulah kemudian Majelis Rendah sekali lagi mengupayakan agar kepala negara sekaligus kepala pemerintahan ini bisa dimakzulkan. Karena dianggap telah menampilkan perbuatan yang amoral. Seorang pimpinan yang sepatutnya menjadi suri tauladan justru telah menampilkan perilaku yang tidak karuan. Dan harus dijatuhi hukuman. Apa? Impeachment, pemakzulan. Itu kata Majelis Rendah. Beda lagi dengan cara yang coba ditempuh oleh Senat, oleh Majelis Tinggi. Nah, kalau Senat mencoba menempuh jalur hukum yang sama kurang lebih, ingin menghukum sang presidennya lewat ketok palu hakim. Memang pada akhirnya baik itu upaya pemakzulan yang dilakukan oleh Majelis Rendah ataupun langkah hukum yang coba diikhtiarkan oleh Senat, kedua-duanya kandas. Presiden Bill Clinton tetap kokoh duduk di singgasananya. Tapi paling tidak, cerita tentang penyikapan Majelis Rendah dan Senat dalam kasus atau dalam skandal Bill Clinton dan Monica Lewinsky itu menunjukkan kepada kita bahwa wakil rakyat tidak tidur. Wakil rakyat terjaga, pasang telinga, pasang mata, dan mencoba mengartikulasikan tuntutan publik. Pemimpin nasional mereka betul-betul harus menjadi role model. Dan ketika sang pemimpin ternyata tindak tanduknya tidak sesuai dengan ekspektasi publik, maka sang pemimpin tidak boleh dibiarkan begitu saja. Itu langkah yang dilakukan oleh wakil-wakil rakyat di negeri adidaya itu. Nah, bagaimana dengan wakil rakyat kita? Sampai hari ini, terus terang, saya tidak pernah mendengar ada wakil rakyat kita dari partai apapun itu yang ikut buka suara tentang ini yang disebut oleh Pak Amin Rais sebagai relasi offside antara Teddy dan Prabowo ini harus diapakan. Kalau dianggaplah Teddy dan Prabowo tidak bermasalah, justru wakil rakyat harus aktif melakukan pemeriksaan, melakukan inquiry untuk mengoreksi pandangan Pak Amin Rais. Semestinya begitu.
Kalau Teddy diam, Prabowo diam, wakil rakyat diam, jangan salahkan netizen, jangan salahkan citizen kalau sinyalemen Pak Amin Rais tentang relasi offside itu terus berputar-putar dan makin lama makin besar. Sehingga seolah ada kabut tentang orientasi dan perilaku menyimpang di istana yang dibiarkan begitu saja. Dan itu menjadi pesan yang amat sangat buruk bagi anak-anak saya, ya bagi anak-anak kita semua lah. Bahwa seolah-olah ada budi perangai yang tidak semenggah yang sekali lagi dibiarkan begitu saja. Bahkan seolah-olah dianggap sebagai hal yang sah-sah saja yang justru bermula dari Medan Merdeka. Karena itu saya menagih sebetulnya wakil rakyat kerjanya apa dalam isu ini. Begitu juga otoritas penegakan hukum. Kalau tadi saya katakan bahwa majelis rendah dan majelis tinggi di Amerika Serikat gagal meminta pertanggungjawaban kepada Presiden Bill Clinton, tapi jangan salah, Hakim Susan Weber Wright menjatuhkan hukuman denda loh kepada Presiden Bill Clinton. Presiden Bill Clinton dinyatakan telah melakukan civil contempt of court, penghinaan terhadap lembaga peradilan perdata. Kenapa? Karena Presiden Bill Clinton dinilai telah menyampaikan keterangan palsu. Keterangan palsu yang disampaikan itu dinilai sebagai penghinaan terhadap lembaga yudisial. Karena itu seorang presiden sekalipun tidak ada ampun. Kalau sang presiden berarti legislatif, tokoh utama di legislatif telah melakukan penghinaan terhadap lembaga yudikatif, denda sanksinya ribuan dolar harus dibayar oleh Presiden Amerika Serikat. Kembali lagi, di negara kita sepertinya belum ada ini langkah-langkah untuk membawa sinyalemen tentang relasi offside itu ke ranah hukum. Yang gencar sekarang justru adalah, tadi sudah kita lihat tayangannya, bagaimana sekian banyak kepala negara menghukum Pak Amin Rais dengan caranya masing-masing. Ada hukuman yang sifatnya kecaman, ada hukuman yang sifatnya mengandalkan teknologi, take down konten yang sudah dibikin Pak Amin Rais. Cara-cara semacam itu harus saya katakan mengingatkan saya pada perkataan Rosihan Anwar, wartawan senior. Suatu ketika di kantornya di harian Pedoman seingat saya, sang pemimpin redaksi ini, Rosihan Anwar ini didatangi oleh orang istana yang ngajak berkelahi, ngajak adu fisik. Apa kata Rosihan Anwar? Sorry Bung, gaya semacam itu menurut saya gaya abad pertengahan. Saya tidak mengenal cara-cara semacam itu untuk menyelesaikan persoalan. Begitu pula menurut saya cara-cara yang tidak begitu elegan lah yang sudah dilakukan oleh sejumlah pejabat negara terhadap Pak Amin Rais dan akun media sosialnya. Coba lagi-lagi kita bandingkan. Siapa gerangan yang bikin gempar publik Amerika Serikat dengan membocorkan skandal antara Bill Clinton dengan Monica Lewinsky? Ada 3 nama. Pertama, Lucien Goldberg. Ini adalah pengamat politik yang paling kritis terhadap Presiden Bill Clinton. Dialah yang menyuruh seseorang untuk merekam percakapan-percakapan buka-bukaan tentang skandal antara presiden dan anak magang itu. Lucien Goldberg meminta kepada orang yang bernama Linda Tripp untuk merekam puluhan curhatnya Lewinsky. Linda Tripp adalah teman magangnya Monica Lewinsky. Ada satu nama lagi, Michael Isikoff. Kalau ini memang reporter kawakan, jago di bidang investigasi. Dia juga yang melakukan penelusuran terhadap kabar tentang dugaan skandal antara Presiden Clinton dan anak magang Lewinsky. Apa yang 3 orang itu alami? Tripp bebas-bebas saja, Goldberg aman-aman saja, Isikoff bekerja seperti biasa. Artinya mereka-mereka yang sudah buka suara ini tentang tindakan bejat sang presidennya tidak diapa-apakan oleh negara, tidak mendapat sanksi apapun oleh negara. Namun poin yang sangat jitu adalah untuk negara Amerika Serikat yang sepemahaman saya jauh liberal dibanding Indonesia dalam urusan, ternyata bagi mereka tetap ketika presiden mereka melakukan perbuatan yang kurang senonoh semacam ini tidak boleh
dimasukkan ke dalam laci. Ini harus diungkap dan sang presiden harus dimintai pertanggungjawabannya. Nah, negara kita yang berbudaya timur ini, yang mengedepankan nilai-nilai religiusitas ini, ternyata ya cuma sebegitu saja penyikapannya dalam kasus relasi offside antara Teddy dan Prabowo, sebagaimana yang disinyalkan oleh Pak Amin Rais. Karena itu, bagi saya, supaya kasak-kusuk, supaya isu ini bisa segera game over, menurut saya akan sangat baik kalau Teddy sesegera mungkin datang ke kantor polisi dan melaporkan Pak Amin Rais. Tujuannya apa? Meminta Pak Amin Rais agar mempertanggungjawabkan pernyataannya. Dan kita pun selaku masyarakat akan dapat manfaat dari proses hukum itu. Apa manfaatnya? Ya, kita akan dapat kepastian. Benar tidak Teddy dan siapapun itu OPM atau bukan? Pemilik orientasi dan perilaku menyimpang atau bukan? Itu cara yang pas.